Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Rizani dari program studi keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah biostatistik di Prodi Keperawatan. Ini merupakan bagian dari PDD UKTPT sertifikasi dosen tahun 2022. Ya, mana untuk deskripsi mata kuliah ini berfokus pada pemahaman tentang prinsip-prinsip statistik, tingkat-tingkat pengukuran, penyajian grafis, ukuran deskriptif dari ringkasan statistik, dispersi dan asosiasi, statistika inferensial, tes hipotesa, dan aplikasi dalam menafsirkan literatur riset keperawatan. Yang mana mata kuliah biostatistik ini juga merupakan bagian dari mata kuliah ilmu keperawatan dasar. Di mana besar SKS-nya adalah 2 SKS dengan rincian 1 SKS kuliah dan 1 SKS yang praktikum. Yang mana harapannya mahasiswa mempunyai pemahaman yang baik tentang statistik sehingga tidak ada kesulitan dalam melakukan penyajian data, baik dalam melakukan penelitian maupun kerja di rumah sakit. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 8 yang setiap bagiannya ada mewakili seperti pengetahuan, yaitu PP14, untuk sikap ada S2, S5, S10, kemudian ada keterampilan umum dengan KU1, KU3, dan KU12, dan untuk keterampilan khususnya ada KU15. Adapun kemampuan akhir tahapan pembelajaran, yang mana terdiri dari 3 kemampuan akhirnya. Pertama, memahami prinsip-prinsip statistik dan tingkat-tingkat pengukuran, ukuran deskriptif dari ringkasan statistik, dispersi dan asosiasi, statistika inferensial, dan tes hipotesa dengan pencapaian C4 A3 A3P2. Kemudian memahami penyajian dan interpretasi data dalam bentuk tabel, grafis, dan gambar dengan pencapaian C4 A3P4. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan dan mengaplikasikan data dalam menafsirkan literatur riset keperawatan dengan pencapaian yaitu C4 A3P4. Nah, adapun sistem pembelajaran yang diterapkan yaitu pertama ada ring sinkron, yang mana dari sinkron ini perkuliahan dilakukan dengan tatap muka melalui Maya, yaitu melalui Zoom. Kemudian dari ring asinkron, yaitu perkuliahan dilakukan dengan metode mahasiswa mempelajari video yang telah disiapkan oleh para dosen di e-learning, dan kemudian lanjutkan dengan kuis atau tugas, yang mana ada juga di instruksinya di e-learning. Dan jika ada hal yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan melalui forum atau chat di e-learning. Untuk sistem yang lain itu kuliah tatap muka, ini dengan seperti biasanya, namun menggunakan protokol kesehatan yang lengkap. Adapun praktikum juga dilakukan bisa melalui daring atau kuliah, berkuliah dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Adapun metode pembelajaran yaitu ceramah, dan kemudian ada cooperative learning, kemudian ada case study, yang mana case study ini mahasiswa akan dikasih kasus dari KTI ataupun skripsi kakak tingkatnya, kemudian mereka akan menganalisis uji berat apa yang akan dipakai pada dengan judul skripsi tersebut. Sebagai group discussion, mereka akan dikasih beberapa materi, nanti mereka akan berdiskusi secara kelompok. Kemudian untuk team based learning, mahasiswa juga akan dikasih tugas 1 minggu sebelum perkuliahan, dan nanti setelah dari perkuliahan mereka akan presentasi. Adapun media pembelajaran yang dipakai adalah pertama software, yaitu Microsoft PowerPoint dan Office. Untuk tugas statistiknya menggunakan Excel dan SPSS, dan kemudian menggunakan Simari atau e-learning, dan kemudian ada YouTube sebagai media video dan Zoom sebagai media perkuliahan daring. Adapun hardware-nya adalah laptop, LCD projector, dan whiteboard. Adapun materi perkuliahan
yang diajarkan kepada mahasiswa pertama ada pengantar dan ruang lingkup ilmu statistik, penyajian data, statistik deskriptif, dan statistik inferensial. Kemudian ada ukuran statistik deskriptif, ada materi tentang distribusi probabilitas, materi distribusi norma dan distribusi binomial, ada distribusi sampling dan estimasi, kemudian ada konsep dan langkah pengujian hipotesis, ada materi tentang uji reliabilitas dan validitas. Dan dilanjutkan dengan materi uji bivariat yang dimulai dengan ada uji T, ada uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis, dan ada uji korelasi Pelton dan Spearman, ada uji chi-square dan uji Fisher-Exact, dan ada uji Wilcoxon, dan ada terakhir uji Mann-Whitney. Nah, materi ini akan disampaikan untuk kepada mahasiswa. Adapun penugasan yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, pertama tugas individu, yang mana setiap mahasiswa diwajibkan membuat rangkuman berupa lembar persiapan mahasiswa atau LPM di kertas binder atau B5 maksimal 2 halaman. Tugas ini menjadi syarat untuk masuk perkuliahan. Harapannya mereka bisa mengumpulkan melalui Simari atau Learning dengan cara difoto dan dijadikan PDF. Pengecualian untuk pertemuan 4, 5, dan 15 tidak perlu dibuat LPM. Nah, untuk tugas kelompok mahasiswa akan dikelompokkan, kemudian mengerjakan 3 tugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kemudian mereka akan mempresentasikan tugas tersebut. Untuk tugas kelas, semua mahasiswa akan mengumpulkan data tentang pengkajian nama mereka, umur, berat badan, tinggi badan, IMT, ukuran tekanan darah, golongan darah, dan pendapatan dari setiap mahasiswa. Pendapatan ini adalah terkait dengan uang bulanan yang diberikan oleh orang tua. Adapun data diinput kemudian di-share kepada dosen serta teman-teman yang lainnya untuk dijadikan sebagai bahan praktikum nanti. Adapun pedoman penugasan kelompok yaitu ada terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 terdiri latar belakang dan tujuan maksimal 1 halaman, bab 2 tentang isi materi tersebut minimal 5 halaman, dan untuk bab 3 penutup terdiri kesimpulan dan saran. Nah, untuk referensi minimal 5 item, dengan harapan adalah untuk artikelnya terdiri 80%, sisanya boleh buku. Maka diketik dengan komputer atau laptop dengan font Times Roman 12, spasinya 1,5, back setupnya 3 cm di bagian kiri, sisanya 2,5 cm. Dikumpul melalui e-learning atau Simari. Nah, untuk kriteria dan indikator penilaian, pertama dari ujian UAS dan UTS, dan ada ujian praktikum. Kemudian kehadiran kuliah minimal 80%, dan untuk kehadiran praktikum wajib 100%. Telah menyelesaikan tugas-tugas, dan terakhir penilaian juga berdasarkan borang. Adapun evaluasi dari penilaian tersebut akan dikonversi menjadi untuk teori 50%, praktikum 50%. Nah, teori ini pun dirincikan sebagai berikut, yaitu UAS 40%, UTS 30%, dan tugas terdiri penugasan LPM, partisipasi, kuis, dan tugas yang lainnya, atau tugas kelompok, di mana 30%. Dan total ini akan dikonversi menjadi 50% teori. Untuk praktikum, terdiri dari post-test 20%, tugas 20%, ujian praktikum 60%, yang mana ini dikonversi menjadi 50%, sehingga totalnya jadi 100% untuk penilaian secara keseluruhan. Ini referensi yang dipakai, harapannya mahasiswa punya referensi ini. Oke, kemudian untuk modul nanti bisa dilihat di Simari atau di download di Simari. Ini modulnya, bagian covernya, ya. Dan untuk bagian borang nanti silakan dicek, ya, dicek. Nah ini dicek borang penilaian presentasinya. Nah untuk presentasi nanti silakan, jadi bisa dilihat patokannya seperti apa. Borang penilaian partisipasi ini juga nanti dicek dan dipahami cara pengisiannya, dan cetak biru sebagai gambaran beberapa soal setiap materi yang akan diujikan. Oke, dan untuk tugasnya, mekanisme pengumpulannya ada di Simari atau e-learning. Silakan nanti dilihat juga, ini sudah saya buatkan. Silakan untuk mengamati bagian-bagian khususnya pada pengumpulan tugas. Nah ini dosen yang mengajar, dan untuk ini pertama praktikum, silakan nanti diperhatikan untuk pengumpulan tugas praktikum. Dan untuk perkuliahan ada di bagian bawah di sini, platform 1 ada materi PPT-nya, silakan dipelajari.
tugas LPM di kampus ini, dan jika ada yang ditanyakan bisa malah diskusi jika saat perkuliahan belum ada yang ditanyakan, tapi setelah kuliah selesai ada yang masih bingung. Oke. Ya, mungkin sekian dari saya. Nanti kita akan lanjutkan perkuliahan. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan memberikan materi tentang pengantar biostatistik, yang mana ini pertemuan dari mata kuliah biostatistik. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mahasiswa, yang mana tujuan umumnya mahasiswa mampu memahami aplikasi variabel penelitian dan jenis data dalam statistik. Kemudian untuk tujuan khusus, mahasiswa mampu memahami konsep variabel. Kemudian mahasiswa mampu memahami jenis data. Oke, kita masuk dari pertanyaan. Pertama, apa itu variabel? Bisa dia menjawab? Saya minta kepada Hanifah Sekar Utami, apa itu variabel? Kalau menurut saya variabel itu kayak benda-benda tertentu atau hal tertentu gitu. Jadi kayak ada angka-angka gitu. Itu ada. Baik, bagus sekali jawabannya, tapi untuk benar dan salah kita luruskan di berikutnya ya. Kemudian boleh saya minta Najwa Habibah, apa itu variabel, Najwa? Baik, Nas. Menurut saya variabel itu berupa suatu objek atau benda yang bisa dihubungkan gitu satu sama lain dan bisa juga saling berpengaruh. Oke, baik. Ya, jawabannya berbeda ya dengan jawaban dari Hanifah. Oke, sekarang kita akan masuk. Variabel adalah karakteristik yang melekat pada populasi bervariasi antara satu orang dengan penelitiannya dalam penelitian. Nah, jadi tadi yang disampaikan oleh Najwa sudah benar ya. Yang disampaikan Hanifah masih kurang. Jadi yang lainnya juga yang masih belum memahami tentang variabel harus bisa mendalami ini, karena ini dasar dari penentuan dalam uji statistik nanti. Kemudian penelitian pada dasarnya adalah mengukur variabel pada subjek penelitian, yang mana harapannya instrumen yang valid dan reliable. Karena dari variabel kita tentukan menjadi dasar juga dalam penentuan instrumen yang akan kita pakai. Kemudian variabel sebagai kunci dalam suatu penelitian. Ya, tadi ini berdampak pada uji statistik, karena variabel itu bisa saja kita milih satu variabel atau dua variabel atau tiga. Nah, kemudian variabel penelitian dikembangkan dari teori dan hasil penelitian sebelumnya. Oke, adapun variabel ada variabel terikat, bebas, confounding atau perancu antara kontrol dan luar. Yang umumnya kita pakai adalah variabel terikat dan variabel bebas, yang mana sebagai variabel utama dibilang sebagai variabel terikat. Ini penjelasan lebih detail terkait dengan materi variabel terikat, yaitu biasanya juga dibilang sebagai variabel akibat atau bahasa lainnya variabel dependent. Nah, variabel yang akan berubah akibat pengaruh atau perubahan yang terjadi. Kemudian variabel menjadi fokus utama penelitian dan akan menentukan uji data. Ya, variabel terikat menentukan dari uji data apakah menggunakan uji bivariat dengan Spearman atau Cassper atau yang lainnya. Oke, kemudian variabel bebas yaitu variabel yang sebagai variabel penyebab, biasanya juga dibilang sebagai variabel independen, yang mana memiliki karakteristik dari subjek yang dengan keadaannya menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Umumnya bagian dari faktor mempengaruhi penelitian tersebut yang menjadi fokus penyebab. Jadi misalnya variabel terikatnya adalah kepuasan perawat. Kita menentukan variabel sebab bebas atau variabel penyebab itu dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan perawat. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Kita pilih, misalnya kalau kita ingin menentukan hanya satu variabel bebas. Jadi pilih salah satu faktor tersebut yang sesuai fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian variabel confounding atau variabel perancu. Variabel
ini adalah variabel lain yang berhubungan baik dengan variabel independen maupun variabel dependen, karena biasanya dia ada di sebagai bagian dari variabel dependen atau terikat. Dan variabel ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang mana diidentifikasi di bab 2 atau teori tinjauan pustaka. Selanjutnya, variabel ini bisa tidak dikendalikan, ya hanya sebagai bagian dari konsep saja. Ada yang bisa dikendalikan dan tidak. Nah, kalau tidak bisa dikendalikan, maka kita sampaikan di bagian penulisan dari metodologi. Nah, untuk variabel yang dikendalikan atau variabel kontrol, hal ini bertujuan agar tidak terjadi bias dalam penelitian. Misalnya seperti kita ingin meneliti dengan perawat minimal kerja dari 1 tahun. Ya, alasannya kenapa minimal 1 tahun kerja agar tidak bias. Misalnya kalau masih perawat tersebut baru kerja 1 bulan atau 0 bulan, itu pasti belum mempunyai gambaran bagaimana dia merasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaan dia. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian variabel antara. Variabel antara adalah variabel yang berdasarkan kejadian sebab akibat. Biasanya variabel yang berada di antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian variabel ini juga bisa mempengaruhi variabel terikat dan juga bisa saja mempengaruhi variabel bebas. Jadi bisa ke kanan dan ke kiri. Contoh seperti yang ada di gambar ini, yang mana variabel terikatnya kepuasan, motivasi adalah variabel antara, variabel bebas. Untuk kinerja adalah bagian dari variabel antara. Nah, untuk variabel antara hampir jarang untuk dipakai oleh mahasiswa di prodi kita ya, sehingga bisa saja yang dipakai hanya bebasnya motivasi, kemudian di terikatnya kepuasan, tanpa kita memperlihatkan atau meneliti kinerja atau variabel antara tersebut. Kalau variabel luar, variabel yang tidak diteliti, namun secara substansi dapat mempengaruhi variabel dependen atau independen yang di luar dari 3 tadi. Jadi di luar yang sebenarnya tidak mempengaruhi secara langsung. Oke, ini gambaran skema variabelnya. Yang jelas variabel bebas, luar, antara, seperti ini gambarannya. Catatan, tidak semua penelitian mencantumkan variabel antara dan variabel luar. Kebanyakan penelitian langsung mencantumkan variabel dependen, variabel terikat, atau dengan variabel perancunan. Oke, itu variabel ya, tentang variabel sebagai review dalam materi biostatistik. Kemudian kita lanjut pada statistik. Statistik itu sendiri adalah angka atau data yang mana disebutkan juga sebagai suatu prosedur atau metode pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Statistik pada penelitian juga diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada ilmu lain, statistik adalah bidang ilmu yang belajar tentang pengumpulan, pengelolaan, peringkasan, dan analisis data. Kemudian menggambarkan penarikan kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel. Nah, adapun data merupakan kata jamak dari datum yang punya arti yang sangat luas dalam hal konten penyajian dan penyajian. Yang mana dari data ini kita tahu dalam statistik ada jenis-jenis data ya. Jadi apa saja sih jenis data? Oke, jenis data terdiri dari 3 hal, yaitu pertama dari bentuk, sifat, dan skala pengukuran. Untuk bentuk terbagi 2, yaitu data diskrit dan data kontinu. Untuk sifat terbagi 2, kuantitatif dan kualitatif. Dan skala pengukuran ada dibagi 4, yaitu disingkat NOIR. Kita akan fokus pada NOIR. Nah, ini data atau skala pengukuran umumnya ada di bab 4, yaitu pertama nominal. Data nominal adalah tingkat data yang paling rendah menurut tingkat pengukurannya, yang mana skala ini mempunyai data kategorik. Jadi ya, untuk data kategori itu terdiri dari nominal dan ordinal. Untuk data numerik yaitu interval dan rasio. Nah, ini untuk nominal merupakan kategorik sifatnya, yang mana contohnya adalah jenis kelamin, yaitu hanya pria dan perempuan. Dan untuk misalnya seperti yang lain adalah BBLR rendah, BBLR ataupun biasanya yaitu golongan darah, yaitu golongan A, O, tidak ada tingkatan. Jadi antara A dan golongan darah B tidak ada tingkatan. Tadi yang O ya. Oke, kemudian
Ordinal, kalau ordinal yaitu data yang selain mengandung unsur pembeda juga memiliki unsur urutan. Jadi memang ada peningkatan atau tingkatan antara urutan tersebut. Misalnya pendidikan kita tahu bahwa ada SMA, SMP, dan SD. Itu sebenarnya masuk dalam data kategori ordinal. Membedakan dengan nominal, kita tahu bahwa SMA itu lebih tinggi kelasnya dibandingkan SMP untuk jenjang pendidikan. Dan yang lainnya kita tahu juga kadang-kadang dari penelitian itu awalnya data numerik mau dikategorikan dalam bentuk data ordinal biasanya seperti tingkat pengetahuan bahwa ada yang dibilang baik, sedang, kurang atau baik, kurang saja. Nah, itu contoh dari pengkategorian pengetahuan. Adapun misalnya untuk tekanan darah juga ada tekanan darah tinggi, normal atau rendah. Nah, itu adalah bagian dari pengkategorian data dalam bentuk data ordinal. Jadi ada perbedaan antara yang pertama, kedua, dan ketiga dari aspek kelas atau tingkatan. Ada banyak hal yang sebenarnya yang menjadi contoh yang umumnya dipakai oleh beberapa peneliti. Oke, kita masuk pada data numerik. Data numerik tadi saya bilang ada interval dan rasio. Dan yang pertama interval itu adalah data yang selain mengandung unsur pembeda dan urutan juga memiliki sifat interval, selangnya yang bermakna. Dan itu ciri khasnya adalah tidak ciri angka nolnya tidak mutlak ya. Jadi biasanya pada tekanan darah, skor pengetahuan, suhu badan, serta indeks prestasi. Nah, yang mana umumnya itu berupa angka-angka ya. Jadi ada dari sekian angka, dan misalnya dari kuesioner, misalnya ada 20 pertanyaan dengan skala Likert-nya ada 1 sampai 4, maka nilai minimalnya adalah 20, nilai tertingginya adalah 80, misalnya dengan skala Likert-nya 4. Oke, rasio, skala pengukuran paling tinggi dan nilai sesungguhnya. Secara umum, skala rasio sama dengan interval, namun memiliki perbedaan hanya di nol mutlak ya, dan dapat dikenakan sebagai operasi matematik. Biasa contoh tinggi badan, berbadan. Apa sih yang dimaksud nol mutlak? Ya, biasanya tinggi badan tuh bisa dibagi dua ya. Misalnya contoh berat badan saya 2 kali dibandingkan dengan Corellia seperti itu ya. Jadi tinggi badan saya adalah atau berat badan saya adalah 60, itu 2 kali berat badannya si Khadijah misalnya seperti itu ya. Oke, baik, itu untuk materinya terkait dengan pengantar biostatistik. Saya akan berikan contoh langsung biasanya yang ditulis oleh mahasiswa di bagian skripsinya. Apakah sudah muncul di layar kalian untuk PDF-nya? Sudah muncul? Sudah, Nars. Oke, baik, terima kasih. Ini salah satu terkait dengan topik, judulnya adalah hubungan penjadwalan dinas terhadap kepuasan. Dan data yang dipakai adalah data skala data ukur interval. Sama untuk yang parabolitika juga interval. Cara menulisnya dalam hasil ukur adalah yaitu rentang terendah dan tertinggi. Nah, ya tadi yang saya bilang minimal dan maksimal dari jumlah kuesioner. Jumlah kuesioner ada 30 dengan selang skala Likert-nya 1 sampai 4. Ini seharusnya ini 30 sampai 120 ya. Mungkin agak keliru dalam hal menulis. Oke, kemudian untuk kepuasan, nah ini contoh untuk kepuasan, intervalnya, skor pertanyaannya 20 sampai 100. Dilihat dari jumlah pertanyaan, yaitu ada 20 item pertanyaan dengan skala Likert 1 yang paling rendah, 5 yang tertinggi untuk pilihannya. Jadi 20 kali 1 adalah skor minimal 20, 100 didapatkan dari 20 kali 5. Nah, ini juga disesuaikan dari skala Likert yang kalian pakai. Ada yang 1 sampai 4, mungkin saja 1 sampai 3, tergantung dari masing-masing peneliti ataupun instrumen yang dipakai. Oke, ini contoh pertama. Kedua, seperti ini. Ini kalau berupa penelitian eksperimental atau PASI, mana untuk pembandingannya adalah kepuasan pasien. Yang mana kepuasan pasien ini ada yang skor yang tadi sama, intinya skor menggunakan interval, khasnya seperti ini, dan kemudian diukur dalam bentuk mean, median, standarisasi, dan minimum maksimum. Nah, berbeda sekali dengan data kategorik, yaitu biasanya dengan data ordinal. Contohnya seperti ini. Data ordinal
ya, data ordinal, dituliskan hasil ukurnya berupa baik. Misalnya contoh, kalian memilih baik, buruk, atau baik, kurang. Maka baiknya jika lebih dari sekian persen atau kurang dari sekian persen. Persentase ini dapat ada dua versi ya, dari penelitian sebelumnya ataupun dari hasil cut off point, mean atau median. Jadi ada dua versi, mau menggunakannya mana silakan. Jadi juga ada alasan yang baik atau penentuan yang tepat dalam hal kebutuhan kategori. Ini juga sama, ordinal, jadi gambarnya ada baik, buruk, atau kurang baik. Nah, kalau seperti ini, baik, kurang baik, dan di bawah ini ada 3 pengkategorian, diterapkan, cukup diterapkan, tidak diterapkan. Ya, oke, itu gambarannya. Jadi, setiap variabel bisa saja, contoh ini juga penerapan keselamatan pasien, misalnya peneliti ingin menggunakan yang interval, silakan. Hal itu punya justifikasi sendiri, kenapa menggunakan skala interval. Tidak harus mengikuti yang ada dari penelitian sebelumnya, karena penelitian sebelumnya pasti punya alasan kenapa dia menggunakan skala tersebut. Jadi halnya itu juga sebaliknya ya. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa. Apakah yang bertanya? Nurse izin bertanya. Iya, silakan. Boleh sebutkan nama. Sedikit bingung tadi antara variabel confounding atau perancu sama variabel antara. Nah, tadi kan sama-sama mempengaruhi antara variabel confounding sama variabel antara tadi. Nah, itu perbedaannya apa antara dua variabel itu, dan gimana kita tuh cara membedakan bahwa itu variabel confounding dan satunya variabel antara? Oke, baik. Terima kasih. Tadi boleh tahu namanya? Oh, Desti ya. Desti. Terima kasih Desti atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya terkait dua variabel tersebut. Ya, untuk variabel antara dan variabel confounding atau perancu. Ya, untuk variabel confounding sebenarnya mengacu pada variabel terikatnya. Ya, umumnya sebagai variabel yang mempengaruhi dan terikat, lebih dominan ke sana. Nah, kalau variabel antara itu bisa kanan kiri, bisa ke bebas atau ke terikatnya. Nah, namun pada satu situasi bisa saja variabel tersebut misalnya tentang kinerja. Kinerja itu bisa ke kepuasan sebagai variabel antara dan juga sebagai motivasi. Tetapi bisa saja dia sebagai confounding untuk variabel terikatnya adalah kepuasan. Nah, untuk penentuan tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan yang pasti dalam hal, oh ini antara, ini confounding. Yang jelas keduanya itu mempengaruhi bagian dari variabel terikat. Hanya saja berada, yang paling khasnya adalah berada posisi, yaitu posisi antara, tadi kalau antara bisa keduanya, kalau confounding itu lebih mengacu pada yang terikat. Ya, seperti itu penjelasan singkatnya terkait dengan dua perbedaan di penelitian. Namun saya pertegas itu jarang yang kita pakai di prodi ataupun di penelitian S1. Bagaimana dari Desti? Iya, Nurse, sudah bisa dimengerti. Terima kasih, Nurse. Sama-sama. Bagaimana dari yang lain? Ada yang ditanyakan? Baik. Kalau tidak ditanyakan, setelah ini silakan lanjutkan untuk praktikum. Ya, kita break dulu. Karena setelahnya di praktikum bagaimana menentukan data, pengukuran data tadi di bagian SPSS ya. Nanti kita lihat itu di bagian peliputan data, nanti kita menentukan ini masuk data nominal atau ordinal atau interval atau rasio ya. Nanti kita akan perkuat lagi. Mungkin itu dulu dari saya untuk perkuliahan pertama. Kita akan lanjutkan praktikum. Silakan istirahat terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nurse. Sama-sama. Terima kasih, Nurse. Terima kasih, Nurse.